Warahmatullahi Di, wabarakatuh. Oh, nggih, Pak terima Toha. kasih. Nggih. Betulkah Bu Nikma saya di Betul, betul. kelompok ini? Nggih, laras. Nggih. Bu Nikma, sebelumnya Bapak Ibu sekalian yang berada di room yang sama dengan saya nanti mohon maaf nggih, barangkali ada gambarnya, kadang tidak, karena saya sedang pemantauan CPNS. Jadi nanti tetap saya dengar, handphonenya saya dengar, tapi kadang-kadang nggak ada gambarnya, kan nggak enak atau jalan kemana-kemana terus ada gambarnya yang nggak bagus gitu. Nggih, siap, Pak. Nggih, nggih. Izin kita mulai nggih, Pak Toha. Nggih, Ya, nggih. Pak Mentor, baik. Nah, izin saya membuka untuk kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Toha selaku penguji pada seminar rancangan aktualisasi pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Mentor yang telah hadir di seminar pagi hari ini dan adik-adikku semuanya peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung Angkatan 1 ya tahun 2024. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini alhamdulillah kita sudah bisa hadir untuk melaksanakan seminar rancangan aktualisasi yang insya Allah akan kita laksanakan hingga siang hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Baik, Bapak Ibu, adik-adikku semuanya, pagi hari ini di main room tadi kesepakatan yang mungkin agak mendadak karena usulan dan juga masukan dari Mahkamah Agung bahwa adik-adik semuanya harus masuk di breakout room. Itu tidak masalah supaya nanti adik-adik bisa mendengarkan masukan dan juga beberapa saran dari penguji juga mentor untuk peserta-peserta yang lain sebagai pengayaan adik-adik semuanya sebelum off selama kurang lebih 1 bulan. Nah, untuk mentornya nanti menyesuaikan Mbak Eno sudah ready ya, sudah hadir ya mentornya ya Mbak? Sudah, Ibu. Ya, baik adik-adik seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwa seminar pagi hari ini nanti silakan urut dari absen ya. Setelah Mbak Eno nanti dipersiapkan untuk peserta yang berikutnya ya, yang nomor 2 yaitu Mbak Regita ya, untuk mentornya dipersiapkan. Baik. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja untuk presenter yang pertama dari Mbak Eno. Nanti silahkan mempresentasikan maksimal 7-10 menit saja, tidak usah lama-lama. Setelah itu nanti akan diberikan penguatan oleh Bapak Mentor, kurang lebih 5 menit. Selanjutnya dari penguji Bapak Dr. Muhammad Toha. Baik, langsung saja Mbak Eno, silahkan untuk share screen. Baik, Mohon izin Bu Coach yang sangat saya hormati Pak Mentor, kami berhasrat untuk membantu anak-anak sekalian. Nanti tunjukkan judul, kemudian das Sollen dan das Sein selesai. Jadi adik-adik itu faktanya di kantor kayak apa, terus melakukan perubahan itu kayak apa. Sudah gitu aja, jangan terlalu panjang. Sehingga itu cukup bagi saya untuk menelaah, karena ini rancangan kan, sehingga tidak salah. Jadi judulnya, kemudian faktanya kayak apa, terus seharusnya kayak apa, Adinda menawarkan apa. Gitu aja sudah presentasinya. Gitu nggih Bu Nikma, Pak Mentor, ini justru membantu panjenengan semua ini, biar nggak panjang-panjang. Nggih. Makasih, monggo dimulai. Ya. Nuwun, Pak Mentor. Silakan. Nggih, silakan Mbak Wiwi. ya, mohon izin share screen. Oke, selamat datang. Assalamualaikum Ibu Mentor ya dari Mbak Wiwi. Waalaikumsalam Ibu Coach. Iya, izin kami persilakan kepada Mbak Wiwi untuk mempresentasikan laporan rancangan aktualisasinya. Nanti akan diberikan penguatan oleh Ibu Mentor dan juga masukan dari penguji. Monggo silakan. Di slide show Mbak, biar lebih jelas. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Muhammad Toha, Ibu Erika Mardaleni, dan Ibu Nikmatul. Perkenalkan, saya Wiwi Diah Mulyasih, merupakan CPNS Analis Perkara Peradilan di Pengadilan Negeri Brebes. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan terkait dengan rancangan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Sarana Informasi Permohonan Surat Izin Besuk Elektronik melalui infografis dan video tutorial di video visual di Pengadilan Negeri Brebes.
Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, akan saya langsung lanjutkan ke identifikasi isu. Adapun setelah melakukan pengamatan di Pengadilan Negeri Brebes, saya menemukan 5 isu yang masih perlu diselesaikan permasalahannya. Yang pertama yaitu belum optimalnya sarana informasi e-besuk pada aplikasi e-berpadu. Yang kedua, belum optimalnya penataan ruang laktasi. Yang ketiga, belum optimalnya pemanfaatan fasilitas perpustakaan. Belum optimalnya ruang tunggu ramah anak. Dan belum optimalnya sarana dan prasarana jaringan internet. Kemudian 5 isu ini saya analisis menggunakan teknik tapisan isu APKL dan ditemukanlah 3 isu dengan nilai tertinggi. Dari 3 isu ini kemudian saya tapis lagi menggunakan teknik analisis USG dan ditemukanlah 1 isu utama atau core isu yaitu belum optimalnya sarana informasi e-besuk pada aplikasi e-berpadu. Jadi aplikasi e-besuk ini sudah ada sejak tahun 2022. Namun sampai sekarang masih ada saja pemohon yang meminta surat besuk secara manual. Padahal seharusnya berdasarkan SKKMA tahun 2022 tentang petunjuk administrasi perkara pidana terpadu secara elektronik, permohonan besuk itu diajukan secara elektronik. Selain itu, belum adanya publikasi tentang alur permohonan izin besuk tahanan dan juga belum adanya brosur membuat layanan ini menjadi belum maksimal. Kemudian dari isu ini, penulis melakukan 5 gagasan pemecahan isu. Yang pertama yaitu membuat rencana kegiatan optimalisasi sarana informasi e-besuk pada aplikasi e-berpadu. Kemudian yang kedua adalah kegiatan membuat infografis dalam bentuk brosur panduan penggunaan layanan e-besuk yang dilengkapi dengan QR Code. Kemudian yang ketiga adalah membuat video tutorial penggunaan e-besuk dengan ilustrasi dan dilengkapi dengan bahasa isyarat. Kemudian mempublikasikan brosur dan video tutorial melalui website media sosial, dan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi dampak produk aktualisasi. Dan output dari kegiatan ini berupa video tutorial permohonan izin besuk yang dilengkapi dengan bahasa isyarat, dan juga brosur panduan alur pelayanan e-besuk, seperti itu. Kemudian untuk kegiatan ini akan dilaksanakan selama 30 hari, yaitu dimulai dari tanggal 28 Oktober sampai dengan tanggal 30 November. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Wiwi yang telah mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Ya, oke, untuk kesempatan yang pertama, kami berikan terlebih dahulu kepada Ibu Mentor untuk memberikan penguatan dan juga dukungannya untuk rancangan aktualisasi yang sudah disusun oleh Mbak Wiwi. Monggo Ibu, kami persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh Ibu Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Sehubungan dengan rancangan aktualisasi dari Mbak Wiwi Dia Mulyasi, saya sebagai KPM Brebes sangat mendukung karena rancangan aktualisasi ini sangat berguna untuk Pengadilan Negeri Brebes hubungan dengan izin besuk ini ya, karena memang sebagai pengadilan kita berhubungan sama masyarakat dan salah satunya ada tahanan yang mungkin akan dibesuk oleh keluarganya. Jadi dengan adanya sarana informasi mengenai izin besuk yang sekarang udah bisa dilakukan secara elektronik, ini kami harapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang akan melakukan besuk ya, izin besuk ke lapas tanpa harus hadir ke Pengadilan Negeri Brebes. Jadi untuk rancangan aktualisasi ini kami sangat mendukung dan semoga dengan adanya rancangan ini nanti pada saat aktualisasi bisa berguna bagi masyarakat dan Pengadilan Negeri Brebes. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas penguatan dan dukungan sepenuhnya ya untuk aktualisasinya nanti dari rancangan yang sudah disusun oleh Mbak Wiwi ini. Baik, kesempatan berikutnya kami berikan kepada Bapak Toha selaku penguji. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Bu Coach, Bu Nikma yang sangat saya banggakan. Bu Mentor,
Senang saya berjumpa dengan Ibu pada pagi hari ini. Ya, Saudari Wiwi ya. Saya baca ya. Optimalisasi sarana informasi permohonan surat izin besuk elektronik melalui infografis dan video visualisasi di Pengadilan Negeri Brebes. Ya, Mbak Wiwi, suara saya sampai ya di sana ya. Sampai, Pak. Ye, berarti karya Mbak Wiwi itu membuat 2. Yang Iya, pertama betul. infografis dan video visualisasi. Gitu. Iya, betul, Bapak. Betul ya. Maka besok laporan, ketika ujian laporan, itu harus jadi 2 ini ya. Videografis Siap. sama elektronik. Ya. Sorry, infografis. Infografisnya kayak apa? Infografis ini akan dituangkan dalam bentuk brosur panduan, Bapak. Oh, brosur. Brosur, Iya, berarti dicetak gitu. iya, tercetak dan elektronik seperti itu. Itu gini, barangnya sama. Cuma ada yang dalam bentuk elektronik, ada yang dalam Iya, bentuk cetak. Gitu. cetak. Iya, betul, Pak. Nah, betul. Terus kemudian satunya videografis. Video ini ya, videografis, isinya adalah video tutorial permohonan surat izin besuk secara elektronik, Pak. Berarti 3 hal kalau gitu besok itu. Ketika saya presentasi hasil, itu 3 hal. Yakni infografis tercetak, infografis elektronik, kemudian video visualisasi. Gitu ya. Iya, Pak. Ya, udah kalau itu sampean oke, sampean iya kan. Berarti besok ketika laporan itu sampean sudah menunjukkan itu, sampean sudah lulus. Saya kalau nguji gitu aja, nggak repot-repot. Gitu ya. Iya, Terima iya, kasih Pak. Bu Terima kasih. Coach. Terima kasih Bu Mentor. Selamat Mbak Wiwi. Selama aktualisasi langsung dibikin, kembali sudah jadi. Selamat ya. Terima kasih dari saya. Baik, terima kasih Pak Dr. Haji Muhammad Toha selaku penguji yang telah memberikan masukan-masukannya. Eh, untuk Ibu Mentor juga kami ucapkan terima kasih banyak sudah rawuh pada seminar rancangan aktualisasi pagi hari ini. Mohon dukungan senantiasa untuk aktualisasi ya saat habituasi. Semoga nanti rancangan aktualisasi yang sudah disusun oleh Mbak Wiwi ini bisa dirasakan benar-benar ya kebermanfaatannya oleh organisasi dan juga masyarakat tentunya. Iya, siap Ibu Coach. Iya, baik. Kita akhiri untuk seminar Mbak Wiwi pada pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Toha dan juga kepada Ibu Baik. Mentor. Iya. Ya, untuk Mbak Wiwi semangat selalu ya untuk melaksanakan tahapan-tahapan sesuai yang sudah dibuat dan jangan lupa yang disampaikan oleh Bapak penguji tadi ada 3 produk ya yang nanti harus dipersiapkan pada saat seminar hasil seperti itu. Baik. Nggih. Terima kasih Bu Nikma nggih. Tanpa Iya. mengurangi rasa hormat, saya harus keluar karena melanjutkan tugas yang di Madiun. Nggih. Oke. Baik Izin Pak, nggih. matur nuwun. Nggih, Ngapunten matur nggih. nuwun. Ya, terima kasih banyak Tuntas Pak. kan pesertanya tuntas kan? Nggih, sudah sampun Pak. Nggih. Baik, semanapun Bu Nikma, sehat selalu semuanya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live Bu, itu Ibu Coach. Nggih, monggo silakan Ibu. Ya, Matur terima nuwun. kasih. Ya, sampai ketemu lagi nanti. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, adik-adikku semuanya. Berakhir sudah ya seminar rancangan aktualisasi kita pada pagi hari ini. Harapannya apa-apa yang sudah menjadi masukan yang mungkin ada hanya sedikit ya. Adik-adik perlu patut bersyukur untuk seminar rancangan aktualisasi kita tidak ada perubahan yang berarti untuk dokumen rancangan aktualisasi yang sudah adik-adik susun. Hanya sedikit saja perubahan di title atau judul, itu pun juga tidak semua peserta ya, 1-2 peserta, dan itu tidak terlalu signifikan ya, sampai merubah ke isi dari dokumen rancangan aktualisasi yang sudah adik-adik susun. Nah, berikutnya yang menjadi tugas adik-adik semua adalah
mengirimkan ya revisi atau dokumen final dari rancangan aktualisasi jika itu memang ada perubahan kepada panitia nantinya, dan mempedomani ya rancangan aktualisasi tersebut untuk adik-adik melakukan habituasi ya selama 1 bulan tersebut. Gitu. Nah, harapan saya bahwa dalam masa 1 bulan tersebut ikuti tahapan-tahapan yang sudah dibuat, persiapkan dan wujudkan produk yang tadi sudah menjadi tagihan ya oleh Bapak Penguji, Bapak Kepala Balai, karena pada saat seminar laporan aktualisasi nanti tagihan-tagihan itu akan dipaparkan ya, dan adik-adik harus bisa mempertanggungjawabkan terkait goalnya ya yang menjadi tujuan di rancangan aktualisasi ini. Mungkin untuk room-room yang lain belum selesai untuk seminar ini, adik-adik itu mungkin kelompok paling tercepat ya, karena tidak dikupas sampai dalam-dalam, dan intinya walaupun seperti itu adik-adik tetap ya dengan step-step pada rancangan itu silakan nanti dikerjakan dengan baik, menunggu arahan dari panitia juga bahwa nanti pada saat off selama 1 bulan itu tetap dipantau. Silakan kalau misalkan ada hal-hal yang ingin didiskusikan dengan coach ya, ada laporan-laporan, tagihan-tagihan laporan mingguan yang nanti harus adik-adik buat. Itu adalah dalam rangka untuk melihat progres ya, tiap minggu sudah sampai mana, apa saja yang sudah dikerjakan. Jangan sampai nanti injury time ya, di waktu yang sudah mepet, adik-adik baru gedubrak-gedabruk untuk mempersiapkan eviden-evidennya ya. Jadi mulai dari sekarang, besok 28 mulai off, itu sudah dipersiapkan semua dokumentasi dan membuat laporan mingguan ya. Nah, nanti bisa dikoordinasikan dengan panitia bentuk laporan seperti apa, dan juga ada lembar kontrol ya. Lembar kontrol baik itu lembar kontrol untuk mentor maupun untuk coach. Nah, untuk coach karena kita belum ketemu langsung, nanti adik-adik silahkan setiap kali bimbingan dengan coach maupun dengan mentor ditulis kegiatannya apa, itu ya, melalui media apa, melalui telepon kah, WhatsApp kah, atau apa. Baru nanti di kolom terakhir itu ada kolom tanda tangan, nanti bisa saya tanda tangan saat klasikal ya. Jadi adik-adik tulis dulu kegiatan-kegiatannya, nanti tanda tangannya saat klasikal gampang ya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi semangat dan sukses selalu buat semuanya. Ini belum berakhir ya, ini baru awal. Nah, setelah inilah tantangan yang sebenarnya adik-adik ketika di lapangan. Apakah sudah benar-benar bisa mengimplementasikan dari tahapan-tahapan yang sudah dibuat. Dan tidak sampai di situ saja, apakah itu nanti ketika menginternalisasi dan mengimplementasi core value berakhlak, apakah akan bisa menjadi sebuah habits ya atau kebiasaan adik-adik semuanya untuk melaksanakan fungsi adik-adik selaku ASN di masa-masa mendatang. Jadi urgensi dari pelaksanaan aktualisasi ini tidak hanya sebulan besok adik-adik untuk memenuhi persyaratan lulus CPNS ini saja, tetapi lebih penting dari itu bahwa berikut-berikutnya ketika kita sudah menjadi seorang ASN, maka habituasi ya dari core value berakhlak tersebut benar-benar sudah menjadi pembiasaan kita yang kita lakukan sehari-hari sebagai analis perkara peradilan. Gitu adik-adik, mungkin sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Jika sudah cukup, kita akhiri seminar kita. Silakan. Cukup semuanya? Cukup, Ibu. Baik, jika memang sudah, kita akhiri seminar kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya. Semangat pagi.
Pagi. Yes, luar biasa. Terima kasih Ibu. Selamat kasih buat banyak, semuanya, Ibu. sukses selalu. Makasih Terima Bu kasih, Bu Nikma. Ya, Lewat Ibu. satu tahapan ya adik-adik ya. Nah, lewat satu tahapan. Lancar seminar kita hari ini. Oke.